Saat Nah, ini, gempa bumi belum bisa iya, diprediksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BMKG Banjarnegara, kembali lagi bersama saya Yusuf Nur Perkasa di Bisik, bicara seputar informasi gempa bumi. Oke Sobat, pada episode kemarin kita sudah sedikit membahas tentang definisi dari gempa bumi itu sendiri, dan apa saja yang menyebabkan gempa bumi. Dan pada episode kali ini, kita akan memberikan informasi tentang bagaimana mitigasi dari gempa bumi itu sendiri. Seperti biasa, di sini saya nggak sendirian. Saya sudah ditemani oleh rekan saya Berlian Utami Ningtyas. Halo Halo Berli, halo, gimana kabarnya, sehat? alhamdulillah sehat. Semoga sobat-sobat di rumah juga pada sehat semua ya. Eh, jadi kita kan kemarin sudah membahas tuh tentang definisi-definisi gempa bumi dan Mhm. penyebabnya. Sekarang kita ngasih tahu ke sobat nih buat mitigasi dari gempa bumi itu sendiri. Jadi seberapa pentingnya sih buat sobat di rumah harus tahu mitigasi gempa bumi ini? Oke, jadi mitigasi gempa bumi itu penting karena, di Indonesia sendiri itu adalah daerah dengan rawan gempa bumi. Karena Indonesia itu berada di jalur pertemuan 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Kemudian jalur pertemuan lempeng ini berada di laut. Jadi ketika nanti ada gempa Mhm. dengan kekuatan yang besar dan, kedalaman yang dangkal dapat berpotensi menimbulkan tsunami. Karena itu Mhm. nggak cuma gempa bumi, Indonesia juga rawan akan tsunami juga, gitu. Karena Indonesia juga sebagian besarnya kan perairan juga ya. Iya. Oke. Jadi itu tadi karena Indonesia rawan bencana ya. Sobat-sobat di rumah juga pada banyak yang nanya sini, eee, sebenarnya gempa bumi itu bisa diprediksi apa enggak sih gitu? Pada banyak banget yang tuh yang nanya tuh. Untuk saat ini, Nah, gempa bumi belum bisa iya, diprediksi. jadi belum ada satu negara pun yang bisa ini ya. Iya, belum ada satu negara pun yang bisa memprediksi gempa bumi. Nah, jadi berarti untuk mitigasinya sendiri itu gimana aja? Ada langkah-langkahnya tuh apa aja? Mmm, Langkah mitigasi gempa bumi itu ada 3, yaitu sebelum terjadi gempa bumi, saat gempa bumi terjadi, dan sesudah gempa bumi terjadi. Kalau sebelum gempa bumi terjadi itu dengan kita mengenali lingkungan sekitar kita, seperti rumah, kantor, atau sekolah kita berada di mana. Misal, apakah kita berada di daerah yang memang, rawan akan gempa bumi, sering Mhm. terjadi gempa bumi di situ, atau, rumah atau tempat kerja kita berada di dekat bukit, kemudian atau di pesisir pantai. Jadi kita tahu bahaya apa saja yang mengancam di sekitar kita. Kemudian selain itu, sebelum gempa bumi itu, mitigasinya bisa dengan membangun bangunan tahan gempa. Jadi di Indonesia itu sebenarnya, eee, sudah ada pedoman bangunan tahan gempa. Udah ada ya? Iya, kenapa bangunan tahan gempa? Karena gempa bumi itu sebenarnya sesuatu yang alami, sesuatu yang natural, memang itu bagaimana bumi bekerja, seperti itu. Jadi sebenarnya yang memperparah kerusakan itu kan bangunannya, Oh ya, seperti menimbulkan korban. Kalau kita gempa bumi ada di lapangan, kerusakan dan, apa, kerugiannya akan lebih kecil lebih kan, kecil ya, ya. Karena itu kita bisa mengurangi kerusakan dan kerugiannya dengan salah satunya dengan membangun bangunan tahan gempa, seperti itu. Itu sobat, jadi buat sobat-sobat di rumah, siapa tahu ada yang baru mau membangun rumah atau membangun gedung, jadi harus, mengikuti pedoman-pedoman tahanan struktur bangunan itu sendiri ya, Iya, biar supaya tahanannya ini ya, tahan gempa gitu. iya, Oke, tadi kan ada 3 tadi ya, sebelum, saat sesaat, dan setelah. Tadi sebelumnya, sekarang kalau saat terjadi gempa itu kita harus ngapain aja?
Saat terjadi gempa yang paling utama tenang, itu kayaknya paling penting. Terus yang perlu diingat, ini yang intinya yang perlu diingat adalah 3 kata, drop, cover, hold. Oke, Ja drop, cover, hold, iya, oke. drop itu merunduk, Mhm, cover lindungi kepala kita karena bagian, eee, bagian belakang vital gitu, ya, kemudian hold kalau misal kita berada di dalam ruangan, kemudian tidak bisa keluar, kita bisa berlindung di bawah meja, seperti itu. Dengan menerapkan drop, cover, hold-nya itu dengan berpegangan, pada apa, kaki-kaki kaki meja itu meja, ya, iya. Itu kalau misalnya di lagi di sekolah kan juga Iya, meja-mejanya kan biasanya bawahnya ada kolong kolongnya, meja itu ya, bisa berlindung di situ mungkin ya. Oke, ada lagi kira-kira yang Kalau misal mmm, kita sedang, di dalam mobil atau di dalam, berada mhm, di kendaraan, terutama di mobil, kita harus berhenti sejenak, tarik rem tangan, eee, kemudian diam sejenak sampai gempanya berhenti. Dan tetap tenang intinya itu. Kemudian kalau ada di luar, jauhi papan reklame, jembatan, seperti itu. Karena, kemungkinan dia bisa roboh kan, jadi kita harus jauh dari itu. nah itu. Jadi kalau lagi mengendarai, lagi nyetir gitu tiba-tiba ada gempa, jangan malah ngebut gitu ya, Iya, malah itu, pokoknya tetap tenang aja, jangan jangan panik. Nah, itu tadi sebelum sebelum, saat, saat, nah sekarang setelah terjadi gempa bumi. Nah, saat setelah terjadi gempa bumi, tetap yang utama tetap tenang, tapi tetap iya, waspada. Karena kebanyakan dari gempa bumi itu bisa ada susulannya, jadi gempa oh iya, bumi setelahnya. Walaupun magnitudonya biasanya memang lebih kecil mhm, daripada gempa bumi utama. Kemudian kalau ada di dalam ruangan, kita segera keluar mengikuti jalur evakuasi menuju titik kumpul. Misal kita berada di dalam gedung bertingkat, sebisa mungkin kita keluar ruangannya tuh lewat tangga darurat, jangan lewat lift, gitu. iya takutnya entar malah kejebak di lift gitu ya. Iya, Nah makanya kalau misalnya ada di mall-mall, di perkantoran gitu, sobat-sobat pasti sering lihat, pasti ada pintu darurat ya, iya, jalan itu ya buat tangga daruratnya dan di situ ada gambar buat jalur menuju titik kumpul gitu ya. iya. Nah, Terus juga, ketika sudah berada di luar ruangan, jauhi, bangunan yang sudah rusak atau retak. Nanti karena ada kemungkinan dia bisa roboh. Terus jauhi seperti pom bensin dan lain-lain, takut, ada potensi nanti bisa meledak oh iya, atau yang korslet listrik, bahan-bahan bakar heeh, lah iya ya yang seperti itu. Terus, setelah itu, setelah berada di titik kumpul, cek anggota keluarga, cek, ada yang luka, luka ringan, luka berat dan lain-lain, segera beri, pertolongan pertama bagi yang terluka. Misal lukanya berat, segera telepon petugas medis, minta minta bantuan, seperti itu kurang lebih. atau mungkin kalau misalnya di sana di titik kumpulnya ada yang mengerti atau ada yang tenaga medisnya sendiri kalau misalnya luka berat langsung aja kasih tahu ke tenaga Iya, medisnya biar dan juga jangan lupa pantau terus informasi dari BMKG untuk tahu, eee, apa, seperti misal ada gempa susulan atau gempa ini berpotensi tsunami, jadi kita bisa langkah selanjutnya nanti bagaimana. pokoknya info-info yang valid lah ya dari BMKG Iya, ya. karena banyak hoaks juga kan. Iya, selama ini kan kalau misalnya Hoaks, ada bencana banyaklah terjadi hoax-hoax gitu. Jadi iya, buat sobat-sobat di rumah kalau misalnya belum punya nih BMKG ada aplikasinya di Play Store atau di App Store bisa langsung di-download aja, cari aja nanti info BMKG itu nanti langsung ketemu, langsung download aja entar biar tahu info-info yang valid dari BMKG itu sendiri. iya, Nah, jadi itu udah. udah itu aja? Kurang lebih Oh itu ya? mitigasinya seperti itu. Nah, eee, intinya sobat di rumah tetap tenang, jangan panik Ya kalau ya, tapi waspada, tetap tetap harus waspada. Jadi yang penting sobat-sobat di rumah udah tahu mitigasi-mitigasi gempa buminya, jadi kan kita nggak tahu nih ke depannya
kapan terjadi bencana. Mhm, Jadi kalau kita udah tahu mitigasinya berarti insya Allah lah kita udah siap lah menghadapi iya. bencana yang terjadi ke depannya kalau itu. Dan Jadi nggak bisa meminimalisir kerusakan, ya, meminimalisir apa, kerugian, mhm, korban. benar. Oke, mungkin itu aja informasi dari kami. Semoga bermanfaat untuk sobat-sobat di rumah. Nah, nanti kalau misalnya sobat-sobat di rumah juga ada yang kurang paham dari penjelasan kami tadi, bisa langsung tanya di kolom komentar, ditulis di kolom komentar yang ada di bawah, atau bisa langsung, via DM di Instagram kami atau di Twitter kami, nanti link sosial media kami ada di deskripsi, bisa cek langsung. Buat sobat-sobat di rumah juga kalau misalnya belum paham definisi dari gempa bumi itu apa dan penyebabnya itu apa sendiri, nanti bisa langsung cek video yang kita sebelumnya atau nanti linknya ada, bisa kita taruh di atas sini. Nah, oke cukup sekian sobat, semoga video tadi bermanfaat untuk sobat semua. Jangan lupa untuk di-subscribe channel ini supaya sobat-sobat semua tidak ketinggalan informasi-informasi menarik dari Stasiun Geofisika Banjarnegara. Saya Yusuf Nur Perkasa, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.